Makanya hati-hati ya. Ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita menghujat orang lain, hati-hati. Itu penghakiman dan hujatan itu bukan buat siapa-siapa, buat orang yang melakukannya. Maka jangan tertarik melakukan itu. Kalau ada orang yang menghujat kita, menghakimi kita, kemudian kita juga negatif, buruk terhadap itu, berarti kita juga akan mengizinkan penghakiman dan hujatan itu semakin datang bertubi-tubi kepada kita. Pancarkan cinta, pancarkan kekuatan positif. Doakan semoga mereka memiliki kesadaran. Semoga mereka sadar apa yang mereka lakukan itu bukan buat siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Oleh karena itu, hukum tarik-menarik mengatakan di alam semesta ini tidak ada orang lain kecuali diri kita saja. Karena apa? Apa yang kita lakukan pada diri kita untuk kita, apa yang kita lakukan pada orang lain pun sesungguhnya untuk kita. Saya sudah menyampaikan tentang gema, saya sudah menyampaikan tentang gema. Jadi apa yang kita sampaikan, kita sendiri orang pertama yang mendengar. Saya sekarang sedang berbicara. Lihat saya sekarang, mulut saya dekat sekali dengan telinga saya. Tentu saja orang pertama yang mendengar suara saya adalah telinga saya, bukan orang lain. Makanya hukum tarik-menarik mengatakan, ini bukan soal orang lain, ini soal diri Anda, ini soal diri kita sendiri. Tergantung diri kita mau memilih apa dari katalog kehidupan. Bila kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas yang kita inginkan, misalnya kita berjumpa dengan orang cerdas, rupawan, berbakat, dan lain-lain. Coba, bagaimana respon pikiran dan perasaan kita? Kalau kita bisa mengungkapkan cinta, kekuatan positif terhadap kualitas-kualitas itu. Weh, orang ini cerdas. Oh, orang ini rupawan, orang ini berbakat. Tidak ada sedikit pun rasa cemburu, iri terhadap orang itu. Ya, tidak ada perasaan buruk. Malah justru ya mengungkapkan perasaan positif pada orang itu yang punya kualitas-kualitas yang diinginkan itu. Kita juga punya kesempatan untuk menjadi seperti dia. Yang penting kita jangan pernah mengatakan, saya tidak mungkin seperti dia. Betul, kita tidak usah menjadi siapapun. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Tapi kita punya peluang yang sama untuk menjadi apapun dalam hidup ini. Bila kita ingin punya anak, ini mohon maaf, yang belum punya anak, ya, sudah mencoba sejak lama, ya, ikhtiar ke sana kemari, ya, coba berikan cinta dan timbulkan rasa senang setiap kita melihat orang tua bersama anak. Jadi kalau ada orang tua yang lewat bersama anak, coba tumbuhkan rasa cinta, tumbuhkan rasa cinta, tumbuhkan kekuatan positif. Bahkan kita sudah bisa merasakan kesenangan yang sedang dirasakan oleh orang tua yang punya anak itu. Kita sudah memilih dari katalog kehidupan. Tetapi kalau kita melihat mereka ya bergandengan tangan orang tua dengan anaknya, malah kita memilih depresi, malah kita memilih perasaan yang buruk. Percaya sama saya, kita semakin jauh. Tidak mungkin kita dititipi anak. Jadi rumusnya sederhana, kita harus merasakan senang yang sama. Ini rumus ya, kita harus merasakan senang yang sama. Jadi kita harus bisa merasakan perasaan yang sama senangnya dengan mereka yang mendapatkan kesenangan. Sama senangnya ya dengan mereka yang mendapatkan kesenangan. Dan memberikan respon positif, memberikan cinta, memberikan kekuatan positif kepadanya. Jadi ketika kita melihat mobil idaman tadi, pasangan yang berbahagia tadi, tubuh yang ideal, kualitas-kualitas yang hebat pada diri seseorang, ya, bersukacitalah, kita ikut bersukacita. Bersukacita, bukan depresi, bukan iri, bukan cemburu. Dengan demikian, maka rasa senang itu sedang memilihnya. Jadi rasa senang yang kita ungkapkan itu yang akan memilih. Dan tidak lama lagi, itu akan datang ya, akan datang kepada kita. Saya ambil contoh yang sederhana. Ya. Jadi menantu saya itu sukanya ngoprek mobil. Dan dia itu senang sekali ikut balapan tuh di Cimahi ya, di Brigif. Lalu dia membayangkan dan merasakan seakan-akan dia sudah balap di sana. Apa yang terjadi? Walaupun belum memiliki, tiba-tiba ya ada sahabat yang datang coba. Baru kenal beberapa hari, lalu menitipkan mobilnya ya, mobil balapnya untuk dipakai. Lalu
saya tanya, apakah kamu memikirkannya, membayangkannya? Betul, ternyata selama ini dia memikirkan dan membayangkannya. Cara itu bukan wilayah kita. Bukankah itu luar biasa, sahabat? Asal kita berhenti membatasi diri kita. Ya, ternyata seperti yang dikatakan fisika kuantum, bumi dan alam semesta ini ternyata tanpa batas. Karena apa? Yang seperti bumi ini ternyata di tempat lain juga banyak, bahkan jumlahnya miliaran. Cuman kita selama ini membatasi. Karena apa? Karena penglihatan kita, pengetahuan kita yang terbatas. Kita hanya bisa melihat ya seakan-akan semesta ini cuma bumi ini aja. Padahal yang kayak bumi ini jumlahnya miliaran. Bintang itu miliaran. Bahkan jumlah galaksi juga miliaran. Ya, luar biasa bukan? Karena alam semesta ini tanpa batas. Baik, kita teruskan ya. Segala sesuatu dalam hidup ini sedang menyodorkan diri kepada kita untuk memilih apa yang kita cintai atau apa yang kita tidak cintai. Tetapi hanya cinta yang dapat membawa berbagai hal yang kita inginkan. Jadi hidup ini terus tiap hari menyodorkan segala sesuatu, ya, menyodorkan diri kepada kita. Nah, terserah kita. Kita mau memilih yang kita cintai atau memilih yang kita tidak cintai, itu pilihan ada pada diri kita, ya. Jadi katalog kehidupan itu memuat berbagai hal, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Ya, jangan ungkapkan perasaan buruk, terutama kepada yang kita tidak sukai. Karena apa? Dengan begitu berarti kita telah memilihnya. Nah, ini yang tidak dipahami kebanyakan orang. Ketika kita mengungkapkan perasaan buruk terhadap yang kita tidak sukai, ingat, itu kita sudah memilihnya. Jadi ketika kita mengungkapkan perasaan buruk terhadap yang tidak kita sukai, itu berarti kita telah memilihnya. Kan itu tidak disadari oleh kebanyakan orang. Nah, termasuk ya bahayanya penghakiman. Cobalah, hakimi saja seseorang dan anggap orang itu buruk. Berarti kita sedang mengundang yang negatif ke dalam kehidupan kita. Padahal orang yang dihakimi buruk oleh kita kan belum tentu buruk. Itu hanya penghakiman kita, hanya berdasarkan referensi dan pikiran kita sendiri. Tetapi yang jelas, orang yang kita hakimi belum tentu buruk, tapi kita sudah mengungkapkan perasaan buruk, otomatis kita akan menarik hal buruk dalam kehidupan kita. Jadi rasa iri, cemburu terhadap yang dimiliki seseorang sama dengan menolak untuk hadirnya yang dimiliki oleh orang itu. Jadi kalau kita iri, cemburu pada orang yang rumahnya bagus, kita tidak akan pernah punya rumah bagus selamanya. Karena rasa iri dan cemburu terhadap yang dimiliki seseorang, itu artinya kita sedang menolak bahwa kita tidak boleh memiliki itu. Inilah keajaiban yang setiap kali terjadi pada mereka yang benar-benar mencintai. Ingat ya, saya sudah menjelaskan, ada cinta, ada mencintai. Cinta itu kekuatan positif, mencintai berarti mengungkapkan kekuatan positif. Lewat apa? Lewat pikiran dan perasaan kita. Itu yang namanya mencintai, mengungkapkan kekuatan positif. Ya. Jadi keajaiban ya yang terjadi pada mereka yang benar-benar mengungkapkan kekuatan positif, apa itu? Makin banyak yang mereka berikan, makin banyak yang mereka miliki. Jadi kalau mereka memiliki segalanya, percayalah, apa yang mereka miliki itu sebetulnya karena mereka menariknya. Dengan cara apa? Karena mereka punya perasaan yang positif terhadap yang mereka miliki itu. Jadi jangan iri kepada mereka yang memiliki segalanya. Justru harus bersuka cita, ikut merasakan senang. Kalau sudah ada iri, itu berbahaya. Jadi kenapa ya agama mengharamkan kepada kita untuk iri hati? Karena iri hati itu sangat berbahaya. Iri hati itu mematikan kita. Dari apa? Dari segala hal yang kita inginkan dalam hidup. Maka kita akan terus-menerus dalam situasi yang sulit. Jadi oleh karena itu maka dalam hukum tarik-menarik hanya ada satu, yaitu diri kita. Hukum tarik-menarik merespon perasaan kita. Hanya kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Bagi hukum tarik-menarik, bahkan orang lain pun adalah diri kita. Karena apa? Karena apapun yang kita rasakan kepada orang lain akan hadir pada diri kita. Hati-hati ya. Apapun yang kita rasakan pada orang lain tidak akan hadir pada orang lain. Itu akan hadir pada diri kita.
Jadi semuanya ini adalah tentang diri kita. Semuanya tentang diri kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan tentang orang lain, sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Penghakiman dan kritik untuk orang lain sebenarnya untuk diri kita sendiri. Coba, berikan cinta, berikan penghargaan untuk orang lain. Kalau kita bisa memberikan cinta, memberikan penghargaan untuk orang lain, itu artinya kita sedang memberikannya untuk diri kita sendiri. Jadi, dalam hukum tarik-menarik hanya ada kata iya. Dalam hukum tarik-menarik hanya ada kata iya. Katakan saja iya bila kita melihat, mendengar yang kita sukai. Apakah kita memilikinya atau tidak, itu tidak terlalu penting. Tapi katakan iya terhadap apa yang kita sukai. Seperti tadi contoh menantu saya. Dia tidak memiliki mobil itu, tetapi menikmatinya. Bahkan mau dibalikan, udah pakai aja. Kan itu hukum tarik-menarik. Karena dia mengatakan iya. Coba, berpalinglah dari berbagai hal yang kita tidak cintai. Dan jangan berikan perasaan. Jadi dengan cara tidak memberikan perasaan terhadap yang kita tidak sukai, berarti kita sedang berpaling dari yang tidak kita sukai itu. Jangan katakan tidak kepada yang tidak kita cintai, karena itu akan mendatangi kita. Jadi ketika kita mengatakan tidak, berarti kita menolak yang tidak kita cintai. Artinya, yang kita tidak cintai itu akan datang berulang-ulang ke dalam kehidupan kita. Jadi mengatakan tidak kepada yang tidak kita cintai berarti merasakan ketidaksenangan terhadap itu. Berarti kita sedang mengungkapkan perasaan buruk dan kita akan menerima yang tidak kita cintai itu. Itu hukumnya. Jadi jangan katakan tidak. Kita tidak boleh mengatakan tidak pada apapun. Karena ketika kita mengatakan saya tidak menginginkannya, ketika mengatakan saya tidak menginginkannya, hukum tarik-menarik memahami, berarti kita sedang mengatakan iya. Jadi ketika kita mengatakan saya tidak menginginkannya, justru hukum tarik-menarik memahaminya, kita sedang mengatakan iya. Contoh sederhana para sahabat, lalu lintas hari ini sangat menyebalkan. Berarti kita sedang mengatakan tidak, bukan? Pada yang kita tidak inginkan. Itu artinya kita menginginkan lalu lintas menyebalkan terus bagi kita. Pelayanannya kok buruk sekali, itu protes, ya. Di sini bising sekali, itu kan semua hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita mengatakan tidak, berarti kita sedang menolaknya. Menolaknya berarti mengatakan iya. Karena kita sedang mengungkapkan perasaan buruk terhadap yang kita tidak sukai itu, berarti kita sedang menariknya. Wah, ini rahasia yang luar biasa ya, karena banyak sekali yang tidak tahu rahasia ini, ya. Dan sekarang saya bagikan. Semoga kita secara cermat bisa pelan-pelan memahami dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Berarti ya kita sedang mengatakan iya kepada semua itu. Dan semua itu akan memasuki hidup kita. Jadi ketika kita mengatakan lalu lintas sangat menyebalkan dan kita memberikan perasaan buruk, pelayanannya benar-benar buruk, di sini bising sekali, terus mengungkapkan perasaan buruk, berarti kita sedang mengatakan iya terhadap semua yang tidak kita inginkan itu. Dan itu jangan dikira loh, itu akan memasuki kehidupan kita. Jadi sekarang coba kita introspeksi diri ya. Kenapa banyak sekali ya hal yang tidak diinginkan datang kepada saya? Jangan-jangan hal yang tidak diinginkan itu oleh kita sering ditolak. Dan kita mengatakan tidak pada itu. Dan hukum tarik-menarik, ketika kita mengatakan tidak, memahaminya seakan-akan kita mengatakan iya. Jadi sekali lagi, gimana caranya kalau kita mendapatkan hal yang tidak diinginkan? Jangan berikan perasaan terhadap yang tidak kita sukai. Karena apa? Karena semua itu akan, kalau kita memberikan perasaan buruk terhadap semua itu akan datang berulang-ulang. Bagaimana caranya? Ya, pandang. Semua itu baik-baik saja sebagaimana adanya. Pandang semuanya baik-baik saja sebagaimana adanya. Hanya saja semua itu tidak memiliki tempat dalam hidup kita. Ini para sahabat, saya ingin memberikan ilustrasi sederhana ya.
Jadi ternyata perasaan buruk pun sebetulnya punya tempat di semesta ini. Karena perasaan buruk itu ya dibutuhkan. Bagaimana kita bisa merasakan perasaan baik kalau kita tidak pernah merasakan perasaan buruk? Ya, jadi sebetulnya perasaan buruk pun punya tempat. Jadi ketika kita ya berada pada situasi di mana kita mendapatkan hal yang tidak kita sukai, maka sikap kita apa? Semua itu baik-baik saja, sebagaimana adanya. Ya, hanya itu belum memiliki tempat dalam diri kita, belum memiliki tempat dalam hidup kita. Jadi semua baik-baik saja. Oleh karena itu ada kata-kata bijak, jangan lihat, jangan dengar, dan jangan sampaikan keburukan. Itu kuncinya. Baik, ya. Jadi hidup kita adalah kisah kita. Sekali lagi, hidup kita pasti bukan cerita siapa-siapa kan? Hidup kita itu pasti cerita tentang kisah kita. Yuk, yang pertama. Jangan percaya bila ada orang yang mengatakan kita kurang dibandingkan orang lain. Jangan percaya. Kalau kita percaya itu, berarti kita sudah memberi batasan pada kita. Jangan percaya bila ada orang yang mengatakan bahwa kita memiliki keterbatasan. Kalau itu direspon oleh kita, dan itu menjadi paradigma kita, berarti kita sedang menciptakan keterbatasan pada diri kita. Jangan percaya bila ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mengerjakan yang kita sukai. Tidak mungkin kamu bisa mengerjakan itu. Tidak mungkin kamu bisa mencapai itu. Jangan percaya. Begitu percaya, berarti kita sudah menciptakan keterbatasan buat diri kita. Jangan percaya bila ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak seberharga manusia-manusia hebat yang pernah hidup di dunia ini. Jadi kita diremehkan oleh orang lain. Dan orang lain mengatakan bahwa diri kita tidak seberharga manusia-manusia hebat yang pernah hidup di semesta ini. Jangan percaya. Jangan percaya bila kita tidak akan mendapatkan yang kita cintai dan dambakan. Jangan percaya. Misalkan ada orang mengatakan, kamu gak mungkin bisa mendapatkan yang kamu impikan. Kamu gak mungkin bisa mendapatkan yang kamu dambakan. Jangan percaya. Karena apa? Bila kita percaya semua itu, berarti kita telah menetapkan batasan-batasan terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan-jangan ya, semua batasan-batasan yang selama ini kita rasakan karena kita percaya apa yang dikatakan orang pada kita. Kan sering, wah saya ini ya memiliki keterbatasan, saya ini tidak mungkin ya bisa mencapai itu. Dan kita sedang menciptakan keterbatasan buat diri kita. Bagaimana kita bisa menembus keterbatasan kalau kita sendiri yang menciptakan batasan-batasan itu? Ya, para sahabat, saya menyampaikan satu pernyataan penting dari Martin Rees, ya, dia ahli astrofisika itu, ya. Ya, beliau hidup tahun 1942, ya. Namanya Martin Rees, itu ahli astrofisika. Beliau mengatakan begini. Awalnya yang ada hanya berbagai kemungkinan. Semesta ini hanya mewujud bila ada yang mengamatinya. Tidak ada masalah apakah para pengamat itu muncul beberapa miliar tahun kemudian. Alam semesta ada karena kita menyadarinya. Jadi beliau mengatakan bahwa awalnya semua itu hanya berbagai kemungkinan saja. Semesta ini ada, ya semesta ini hanya mewujud bila ada yang mengamatinya. Gitu. Ya sama seperti ada orang yang percaya santet misalnya. Santet itu sebetulnya ada kalau kita mempercayainya. Tapi kalau kita tidak mempercayainya tidak ada. Makanya orang yang percaya santet ya pasti akan kena santet karena dia mempercayainya. Yang tidak mempercayainya apalagi tidak mengamatinya, jadi sebetulnya perwujudan dari santet juga tidak ada. Ya, itu yang dikatakan oleh Martin Rees, ya ahli astrofisika. Ya. Nah sekarang ya para sahabat, saya akan membawa kita ya ke belakang layar dunia yang terlihat. Jadi artinya saya akan mencoba membawa para sahabat ya dari yang terlihat ini kepada yang tidak terlihat. Kenapa? Karena kebanyakan yang kita lihat tidaklah senyata yang kita kira. Sekali lagi, kebanyakan yang kita lihat tidaklah senyata yang kita kira. Oleh karena itu maka kita coba belajar untuk melihat ya belakang layar dari dunia yang kita lihat ini. Kenapa demikian? Ini penting ya supaya kita bisa ya melakukan
mensikapi kehidupan di dunia ini dengan sikap yang benar. Jadi sekarang saya akan mengajak para sahabat untuk melakukan petualangan ke alam yang tidak kasat mata. Karena apa? Petualangan ke alam yang tak kasat mata akan mengubah pandangan terhadap dunia ini. Dan akan membebaskan kita untuk menerima hidup yang tidak terbatas. Dan orang-orang yang mengalami hidupnya tak terbatas, karena mereka juga sudah melihat ya belakang dari layar dunia ini yang terlihat ini. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah mampu melakukan petualangan ya kepada sesuatu yang dibalik yang terlihat ini. Ya, coba perhatikan saya. Kebanyakan hal yang kini sedang kita yakini sebagai dunia nyata sebenarnya tidaklah nyata. Kita jauh melebihi daripada yang mungkin kita sadari. Oke, kalau belum bisa memahami itu, saya ambil beberapa contoh nanti. Hidup dan alam semesta lebih dari yang mungkin kita sadari. Coba. Kita selama ini mengira bahwa uang, kesehatan, sumber-sumber daya lain itu jumlahnya terbatas. Padahal tidak demikian. Semua itu tanpa batas. Jadi sebenarnya di semesta ini tidak ada kelangkaan apapun. Tidak ada kelangkaan apapun. Nah, oleh karena itu maka fisika kuantum menyatakan bahwa ya ada planet bumi dan semesta yang jumlahnya tak terhingga. Dan kita berpindah-pindah dari satu realitas planet bumi dan semesta ke planet bumi dan semesta lainnya. Setiap sepersekian detik. Itulah dunia nyata yang baru yang dimunculkan oleh sains. Kita beranggapan bahwa sisa waktu yang ada di dunia ini ya, di dunia nyata ini terbatas. Oleh karena itu, maka kita menjalani hidup serba tergesa-gesa dalam kesempitan waktu. Padahal menurut Einstein, waktu hanyalah ilusi. Coba perhatikan. Orang yang tergesa-gesa biasanya karena mengatakan waktunya sedikit, bukan? Orang yang tergesa-gesa itu karena dia menyatakan waktu itu sempit, ya. Padahal kata Einstein sendiri, waktu itu adalah ilusi. Ya. Dan coba lihat, orang yang menyatakan waktunya sempit, serba tergesa-gesa. Justru dengan ketergesa-gesaan itulah orang kadang-kadang mengalami kecelakaan. Kita beranggapan bahwa dunia nyata terdiri dari makhluk-makhluk hidup dan benda-benda mati. Namun kenyataannya, semesta ini, segala sesuatu itu hidup dan tak ada yang mati. Coba perhatikan para sahabat. Ya. Apa saja benda di rumah kita? Kita biarkan aja bertahun-tahun. Coba, pasti rusak kan? Rumah, coba, rumah yang tidak ditempati oleh pemiliknya bertahun-tahun, itu beda. Ketika ditempati pemiliknya itu, rumah itu ada gairahnya, ada energinya. Begitu tidak ditempati, itu rusaknya cepat sekali. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa semesta ini hanya terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Karena menurut fisika kuantum, segala sesuatu itu hidup dan tak ada yang mati. Jadi jangan pernah mengatakan, ya, melihat benda seperti ini yang tidak bergerak itu mati. Karena apa? Sebetulnya di benda itu ada yang namanya atom. Dalam atom ada yang namanya elektron. Dan benda ini bisa berikatan, ya, satu atom dengan atom yang lainnya, atau satu molekul dan molekul yang lainnya. Justru karena elektron bergerak terus mengelilingi inti. Jadi kalau kita belajar, ya, apa itu, fisika partikel, kita akan mengetahui rahasia itu. Ya, ternyata semua itu bergerak sebetulnya. Bahkan air yang kelihatan seperti diam di gelas, sebetulnya molekul-molekulnya tidak pernah diam. Dia itu sibuk sekali. Buktinya apa? Buktinya kalau kita masukkan gula, masukkan garam, dia bisa larut dalam air itu. Ya. Jadi, sekarang orang sudah sampai pada kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini hidup dan tak ada yang mati. Nah, kita selama ini percaya bahwa dunia ini nyata. Kita selama ini percaya bahwa dunia ini nyata. Karena apa? Karena kita melihat segala sesuatu yang kita lihat di layar depannya. Dan kita mengatakan segala sesuatu yang tidak terlihatan disebutnya tidak nyata. Padahal itu sebaliknya. Siapa tahu yang tidak terlihat itu yang nyata, yang kelihatan nyata malah tidak nyata. Perlu saya buktikan. Ayo, sekarang lihat saya semuanya.
Para sahabat coba pernah melihat warna, misalkan warna merah. Saya mau nanya, apakah warna merah itu nyata atau tidak nyata? Pasti kita akan mengatakan warna merah itu nyata. Padahal sebetulnya, ya, warna merah itu tidak nyata. Yang nyatanya itu warna yang diserap oleh benda. Jadi semua warna itu diserap oleh benda, karena setiap benda itu menyerap warna. Dan yang tidak diserap oleh benda itu yang dipantulkan oleh benda, yang tidak dimiliki warna itu oleh benda, itu yang disebut dengan warna yang disebut nyata. Ini contoh ya, saya menggunakan baju warna ungu, dan pasti para sahabat kalau tanya warna baju saya apa? Ungu. Apakah ungu ini nyata? Pasti akan mengatakan ungu ini nyata. Padahal sebetulnya yang nyata itu yang diserap oleh kain. Yang tidak diserap oleh kain, ini yang tidak nyata. Karena tidak diserap ini yang ungu. Jadi warna yang kita lihat sesungguhnya bukan warna yang sebenarnya. Setiap benda menyerap seluruh warna yang sebenarnya. Dan yang memantulkan warna, dan benda itu memantulkan warna yang bukan warnanya. Itulah warna yang kita lihat. Jadi semua warna diserap oleh benda, dan benda itu memantulkan warna yang bukan warna dia. Dan itulah warna yang kita lihat. Jadi yang kita lihat itu bukan yang sebenarnya. Coba kalau saya tanya, langit itu warnanya apa? Pasti kita mengatakan biru, dan kita mengatakan biru itu warna yang sebenarnya, padahal tidak, ya. Warna langit yang sebenarnya itu adalah warna-warni, kecuali biru malah. Kenapa? Karena biru itu, ya, bukan warna yang sebenarnya. Warna yang sebenarnya yang diserap. Jadi apa yang disebut terlihat, dunia nyata karena terlihat, atau dunia tidak nyata karena tidak terlihat? Kan selama ini kita menyatakan yang terlihat nyata, yang tidak terlihat tidak nyata. Ternyata ilmu pengetahuan mengatakan bisa jadi yang terlihat tidak nyata, tapi yang tidak terlihat malah justru nyata. Warna yang nyata itu tidak terlihat. Yang terlihat oleh kita justru warna yang tidak nyata. Cuman karena selama ini kita tidak belajar sampai sejauh itu, lalu kita sering tertipu oleh yang disebut dengan kenyataan hidup. Jadi, apakah benda padat itu ada? Kalau kita belajar fisika atom, ternyata atom itu 99,99% itu adalah ruang kosong. Sedangkan penyusun benda padat kan atom. Jadi sebenarnya apa yang disebut dengan benda padat pun sebetulnya isinya adalah ruang kosong. Jadi tidak ada sebenarnya benda padat, yang ada adalah ruang kosong. Seorang yang bijak adalah mereka yang mengetahui bahwa dunia ini tak lain hanyalah ilusi. Tidak bersikap seolah-olah nyata. Oleh karena itu, maka orang bijak lolos dari kesengsaraan. Meyakini berbagai hal yang dapat kita lihat dan sentuh bukanlah keyakinan sama sekali. Namun meyakini yang tak kasat mata adalah kemenangan dan rahmat. Itu yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Makanya iman itu adalah meyakini yang tidak terlihat dan suatu saat bisa melihat yang diyakini. Jadi kisah tentang keterbatasan telah diturunkan dari generasi ke generasi, ya, dalam sejarah kemanusiaan. Dan sekarang sudah tiba waktunya untuk menceritakan kisah yang sebenarnya. Apa itu kisah yang sebenarnya? Yuk kita sadari, kita adalah makhluk yang tidak memiliki batasan. Dunia dan alam semesta ini tanpa batas, itu yang sebenarnya. Ada banyak dunia dan kemungkinan yang tidak dapat kita lihat, dan semuanya itu ada. Kita dapat menjadi apapun yang kita inginkan. Kuncinya membayangkan, merasakan, dan menerima. Lepaskan segala hal yang tidak diinginkan dalam kisah hidup kita, dan pertahankan segala hal yang kita inginkan. Bila kita mempertahankan berbagai hal negatif dari masa lalu, berarti kita terus-menerus menaruhnya dalam kisah kita setiap kali kita mengingatnya. Dan semuanya akan kembali ke dalam gambar-gambar hidup kita sekarang.
Makanya orang-orang yang selalu ya menarik masa lalu, maka dia sebetulnya sedang menggambar masa lalu di kehidupan yang sekarang. Tidak akan ada selesai-selesainya. Lepaskan yang kita tidak sukai. Lepaskan semua hal yang tidak kita sukai di masa lalu. Dan pertahankan segala hal yang kita sukai. Caranya apa? Sudah saya kasih tahu. Jangan diberi perasaan. Jangan diberi perasaan buruk apalagi. Berikan perasaan positif. Kita tidak usah menggali hal-hal negatif dari masa lalu. Jangan menaruhnya dalam hidup kita saat ini. Para sahabat, ada satu kekuatan dahsyat. Dan kekuatan itu abadi. Dan tidak dapat dijelaskan. Yang mendorong kita ke depan. Namun, sementara kita semua didorong, banyak yang tetap berpegangan dan melihat ke belakang. Secara tidak sadar, mereka menentang kekuatan ini. Jadi sebetulnya, orang-orang yang kehidupannya saat ini tidak menyenangkan, karena dia saat didorong oleh kekuatan dahsyat ini, kekuatan yang abadi ini, yang tidak bisa dijelaskan ini, dia malah justru ya berpegangan dan melihat ke belakang. Jadi orang-orang yang hari ini tidak menyenangkan kehidupannya, karena dia sesungguhnya menentang kekuatan yang mendorong itu. Ya, jika kita terus-menerus menceritakan kisah diri sendiri, apalagi kita mengatakan sebagai korban, gambar-gambar itu akan terpampang berulang-ulang dalam hidup kita. Bila kita terus-menerus menyimpan kisah bahwa kita tak sepandai orang lain, tak semenarik orang lain, tidak sebakat orang lain, seberbakat orang lain, kita akan menjadi seperti itu selama-lamanya. Yuk kita sekarang lepaskan yang kita tidak sukai. Bila kita mengisi hidup kita dengan cinta, kita akan menentukan, kita akan menemukan bahwa rasa bersalah, kebencian, dan perasaan negatif akan menjauhi kita. Kita akan mulai mengisahkan kisah paling hebat yang pernah diceritakan. Dan kekuatan cinta akan menerangi hidup kita dengan gambar-gambar dan kisah nyata tentang hidup kita yang menakjubkan. Cinta adalah kekuatan tertinggi di bumi ini. Kekuatan yang menaklukkan segala sesuatu. Imajinasi lebih nyata ketimbang dunia yang kita lihat. Karena dunia yang kita lihat justru berasal dari apa-apa yang dibayangkan dan diyakini di masa lalu. Bukankah semua yang sedang terjadi di kehidupan sekarang ini adalah hasil imajinasi dari masa lalu? Termasuk produk-produk teknologi yang kita nikmati saat ini. Bukankah itu hasil imajinasi dari masa lalu? Apa yang kita yakini dan rasakan sebagai nyata, itulah yang akan mewujud ke dalam hidup kita. Jadi oleh karena itu, rumusnya sederhana. Kalau kita menginginkan sesuatu, dan kita sudah mampu memikirkan, membayangkan, dan merasakan yang kita inginkan, seolah-olah sudah nyata dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Inilah episode yang ketujuh, hidup yang menakjubkan. Kalau para sahabat bisa menangkap seluruh kata-kata yang saya sampaikan di episode yang ketujuh ini dan mempraktekannya dalam kehidupan, percayalah pada saya, kita akan mulai keluar dari kehidupan yang menyengsarakan, banyak konflik, dan kita akan memasuki kehidupan yang banyak menggembirakan, menyenangkan, penuh sukacita, dan kita akan menemukan kehidupan yang menakjubkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.